Ya, halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali tentang array. Ya. Mungkin saya nggak bakal bahas panjang-panjang, paling ulasan singkat aja ya. Nah, jadi kita mulai dulu di awal. Apa itu array? Nah, kita tahu array itu kan variabel yang dapat menampung banyak nilai atau value, ya kan. Contohnya nih kayak gini. int nama array, kemudian ini size-nya. Nah, variabel array tersebut dapat menampung nilai integer sampai dengan atau maksimal 5. Jadi misalkan kita nggak ngisi penuh 5 pun bisa gitu loh. Jadi nggak harus 5. Jadi ini jumlah maksimalnya itu 5 gitu ya. Nah, terus gimana sih cara untuk mendeklarasikan array? Nah, jadi untuk cara mendeklarasikan array, pertama ini kita buat dulu tipe datanya. Kemudian nama arraynya itu apa? Nah, ini bebas. Nah, terus juga size-nya itu bebas. Nah, untuk contoh yang tadi, itu kita udah buat integer. Nah, tipe datanya itu integer. Nama arraynya itu i-array. Nah, ini 5 ini apa? 5 ini kan size-nya. Nah, kemudian kita inisialisasi, kita kasih nilai sekian. Nah, kemudian juga bisa dengan dua cara ya. Enggak cuma yang, kalau tadi kan kita udah masukin array size-nya. Nah, cara yang kedua ini kita tanpa masukin size arraynya. Jadi langsung kita masukin nilainya. Nah, tapi cara yang kedua ini ya, yang nggak pakai array size ini, kita harus masukin nilainya gitu loh. Nggak bisa dikosongin doang. Kalau dikosongin doang, misalkan integer i array terus jadi koma gitu, dia nggak akan mau gitu ya. Kemudian yang pertama kedua cuma beda. Yang pertama masukin size-nya. Nah, kalau yang masukin size-nya itu dikosongin, isinya pun bisa gitu loh. Tapi kalau yang ini harus diisi isinya, ada value-nya gitu ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian indeks pada array. Nah, tadi kan kita udah buat nih i array. Dari i array yang size-nya 5. Terus ada nilainya nih 1, 2, 9, 10, 8, 17, sama 95 kan. Nah, indeks pada array ini selalu dimulai dengan 0 ya teman-teman. Nah, ini kan 0. Yang pertama itu 0, berarti 1, 2, 9. Yang kedua ini 1, 10. Yang ketiga ini 2. Jadi dikurang 1 aja gitu loh. Jadi mulai misalnya yang 1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dikurang 1, jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau digambarin itu misal diilustrasiin itu array itu jadi kayak sebuah bentuk yang kotak-kotak inilah istilahnya ya. Nah, terus jadi daripada itu kita juga bisa bilang kalau array ini adalah sebuah wadah untuk menampung nilai yang mana indeks awalnya itu mulainya itu dari 0 gitu ya. Nah, terus gimana nih cara untuk misalnya kita mau ganti nilai array yang udah kita buat tadi kita udah inisialisasi nilai kan. Nah, sekarang kita mau ganti tuh indeks ke 0 jadi apa, indeks 1 jadi apa. Nah, itu bisa. Nah, caranya nah, kayak tadi kan kita udah buat nih, udah inisialisasi arraynya sebagai berikut kan. Nah, untuk mengganti nilainya caranya begini. Misalkan nih kita tulis nama arraynya, ini kan i array 2 sama dengan 12. Nah, ini artinya itu dia bakal ngerubah array di indeks yang ketiga. Nah, kenapa ketiga ya? Ini kan tadi mulai dari 0, 0, 1, 2. Nah, ini kan 2. Berarti kan yang ini kan, yang 8 ini. Nah, yang 8 ini itu kita rubah jadi 12 ya. Yang sebagaimana kita ketahui indeks array itu kan mulai dari 0. Nah, ini kan. Contoh lain misalkan i array 0. Nah, sama dengan 7. Berarti apa tuh yang dirubah? Ini kan. 129 ini bakal berubah jadi ini 7 ya. Oke. Lanjut. Jadi kan kita udah yang sama aja. Nah, kita juga bisa masukin nilai pada array itu menggunakan scanf. Nah, contoh programnya kayak gini. Biasa kita coba aja kali ya.
Nah, coba kita jalanin. Nah, sini saya ngambil dari internet, masukkan 5 integer kan, 10, 5, 6, 16, 17. Nah, dia bakal muncul tadi integer yang kita udah masukin, yaitu 10, 5, 10, 16, 7. Nah, untuk masukin nilainya itu kita menggunakan for, supaya kita nggak perlu masukin satu-satu kan. Masa kita mau nulis value 1, value 2 gitu kan, kalau kita nulis value 0, value 1 gitu kan lama gitu kan, value 1 gitu, satu-satu itu kan lama. Nah, jadi kita pakai for ini sebenarnya buat pengulangan ininya. Nah, ini kan integer i sama dengan 0, berarti kan dia bakal mulai dari 0. Nah, artinya dia bakal nge-scan f, values mulai dari 0 sampai dengan ini 4, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa? Kan ini kan size-nya kan 5. Size-nya kan 5. Berarti kan 0, 1, 2, 3, 4 gitu loh. Nah, dia bakal masukin, minta masukin nilainya. Terus nah, di yang kedua ini dia bakal ngedisplay, maksudnya ngecetak angka yang tadi udah kita masukin. Nah, gitu ya. Nah, sekarang lanjut pembahasannya ke array 2 dimensi. Nah, ya tadi kan kita udah belajar array 1 dimensi. Terus yang sekarang ini array 2 dimensi. Kurang lebih itu sebenarnya konsepnya sama. Cuma yang menjadi beda itu kalau array 2 dimensi itu ada dua ada dua square bracketnya, ada dua ininya nih. Ada dua ininya. Nah, yang pertama itu barisnya. Nah, yang kedua itu kolomnya. Jadi kalau kita deklarasiin itu kayak gini ya. Jadi pertama tuh kita tulis dulu tipe datanya, misalnya integer, char, apa float, terus namanya, terus kita seperti biasa masukin size-nya, size baris, size kolom ini boleh beda, nggak mesti sama. Nah, terus ini ilustrasi indeks array 2 dimensi. Nah, contohnya kita buat nih, kita deklarasikan integer i array. Nah, barisnya itu 2, barisnya 2 nih, 1, 2, baris itu yang ini nih, yang nyamping ini nih, 1, 2. Nah, terus kolomnya 3, 1, 2, 3 ya kan. Nah, terus kita isi yang baris pertama itu isinya ada 0, 1, 2, yang baris kedua itu 3, 4, 5. Nah, untuk pendeklarasiannya itu bisa kayak gini, nanti juga bisa pakai for juga bisa. Nah, jadi yang pertama nanti ini bakal diisi oleh baris pertama dan kolom pertama, itu angkanya berapa? 0. Selanjutnya juga sama, ini 2, selanjutnya juga ini 2, nih selanjutnya 1, ini 2. Nah, terus di baris yang kedua kolom yang pertama itu 3, baris yang kedua kolom yang kedua ini 4, 5 dan seterusnya, gitu ya kurang lebih. Nah, sekarang kita mau nih masukin array ke baris kedua kolom ketiga, ya itu terus saja baris kedua, berarti kan tadi kan array kan mulai dari 0 kan, baris kedua berarti kan 1, nah kolom ketiganya berarti kan 2, kita masukin 12, berarti nilai mana nih yang berubah. Nah, sampai lagi ke sini, baris kedua kolom ketiga, baris kedua kan ini, kolom ketiga di 5, nah berarti nanti nilai 5 ini kalau berubah jadi 12 ya, seperti itu ya, ngerti lah ya. Nah, udah mungkin kayak gitu aja evaluasi singkatnya. Nah, langsung ke prakteknya aja. Oke, nah sekarang kalian coba buat programnya kayak gini. Oke, aku kasih penjelasan dulu. Oke, nah jadi kita bakal diminta untuk masukin lebar wadah. Lebar wadah itu maksudnya apa? Maksudnya ini
Lebar tuh saya barisnya tuh, barisnya sana 2 itu terus yang sana kita membuat barisnya 2. Nah, panjang baris maksudnya kolomnya misalnya 3, kita isikan baris ke 0, kolom ke 0, nilainya berapa, misalnya 5, yang selanjutnya 4, 3, 2, 1, terus ininya 5, misalkan 5 lagi. Nah, begitu dia di enter, dia nanti bakal mencetak matriks yang udah diinput tadi, nilai yang udah diinput tadi. Nah, terus dari angka-angka yang udah kamu cetak ini ya, kalian cari nih nilai terendahnya tuh berapa. Terus kalian jumlahin, misalkan ini kan ada 5, 4, 3, 2, 1, 5, kalian jumlahin nih, misalkan 5 tambah 5 kan 10, 4 tambah 3 7, 2 tambah 1 3, berarti yang totalnya semua ada 20, bener kan? Nah, jadi hasilnya gini. Nah, ini nanti buat tugas ya, ini doang kok, itu sih. Ya udah, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Jangan lupa teman-teman juga untuk selalu eksplor sendiri, untuk otak-atik sendiri gitu loh, karena pengkodingan itu ya basicnya anak IT itu ya coding gitu itu ya teman-teman. Semangat, jangan cuma belajar ya. Kasih.